Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bu Lili dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang satuan volume. Sebelum mempelajari tentang satuan volume, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu nggak ya, apa sih volume itu? Jadi, anak-anak, volume disebut juga isi atau kapasitas. Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Nah, itu adalah pengertian dari volume. Sesuai dengan judul yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari tentang satuan dari volume tersebut. Nah, sekarang kalian perhatikan pada gambar pertama ada sebuah kotak susu. Di kemasan susu tersebut ada tulisan 1,89 L atau yang artinya 1,89 liter. Nah, kemudian kalian perhatikan gambar yang kedua, yaitu gambar gelas kimia, ada di dalamnya berisi cairan. Nah, isi cairan tersebut berada pada garis atau banyaknya, yaitu 200 ml. Yang artinya 200 ml. Jadi, yang bagaimana sih satuan volume itu? Nah, contoh-contoh dari satuan volume itu sudah kalian lihat pada gambar. Di sini yang belakang ada liter dan ada mililiter. Selain itu, ada juga berupa sentimeter pangkat 3 atau meter pangkat 3. Nah, pangkat 3 di sini dibaca sentimeter kubik atau meter kubik. Jadi kalau ada pangkat 3 seperti ini, itu cara membacanya dibaca kubik. Jelas ya anak-anak? Nah, sekarang ada dua jenis satuan volume. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan yaitu ada KL, HL, DAL, L, DL, CL, dan ML. Ini sama aja seperti satuan jarak yang sudah pernah Ibu jelaskan. Kalau satuan jarak km itu artinya kilometer. Nah, di sini sama aja. Kalau KL itu berarti kiloliter, kemudian hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter. Nah, setiap turun satu tangga itu artinya dikalikan dengan 10. Dan setiap naik satu tingkat tangga itu dibagi dengan 10. Kemudian yang kedua, nah di sini kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, kemudian sentimeter kubik, dan yang terakhir milimeter kubik. Nah, bedanya kalau yang kiloliter ke hektoliter turun satu tangga dikalikan 10. Jika kilometer kubik ke hektometer kubik turun satu tangga itu dikalikan 1000. Begitupun dengan berikutnya, turun satu tangga lagi berarti dikalikan 1000. Maka jika dari kilometer kubik ke dekameter kubik itu dikalikan 1 juta. Nah, kemudian untuk setiap naik satu tangga itu dibagi dengan 1000. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang
Ini pelajaran inti dari satuan volumenya, yaitu mengubah antar satuan volume. Sama seperti satuan jarak yang waktu itu saya jelaskan ke kalian. Kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, berarti menggunakan jenis satuan yang pertama, kiloliter. Nah, di sini saya tidak mewajibkan kalian menggunakan cara yang Ibu pakai. Kalian bisa menggunakan cara yang tangga tadi, atau jika kalian memiliki cara tersendiri yang sudah diajarkan oleh orang tua kalian juga boleh. Di sini Ibu hanya menyampaikan cara yang menurut Ibu lebih mudah untuk kalian pahami. Sama seperti yang satuan jarak kemarin, hanya saja nanti berbeda sedikit bentuknya. Oke, yang pertama 25 kiloliter sama dengan berapa liter? Nah, di sini sudah ada berupa tabel. Ini sama aja seperti yang garis kemarin, hanya saja sekarang Ibu ubah menjadi bentuk dalam tabel. Nah, yang perlu kalian pahami caranya, diingat kembali. Oke? Sekarang kita langsung saja. Nah, ini di sini yang ditanyakan yaitu liter. Berarti kita kasih garis di sebelah kanan liter. Di sini. Nah, kemudian soalnya berupa kiloliter. Di sini sudah Ibu beri tanda warna merah. Berarti nanti akan kita mulai dari kiloliter di sini. Nah, kemudian 25. Perhatikan angka satuannya angka berapa? Angka 5. Maka kita letakkan angka 5 di bawah kiloliternya. Nah, kemudian angka 2 yang puluhannya di mana? Di depannya. Jangan sampai terbalik. Kalau angka 2-nya kalian letakkan di bawahnya hektoliter, maka nanti akan menjadi 52. Paham ya anak-anak? Nah, kemudian dari kiloliter ini ke liter, dari angka 5 ke sampai batas garis di sini diisi apa? Diisi dengan angka 0. Sama seperti yang satuan jarak kemarin. Jadi, 25 kiloliter sama dengan 25.000 liter. Paham ya anak-anak? Kita ke contoh berikutnya, nomor 2. 7 mililiter sama dengan berapa liter? Kita lihat tabelnya. Di sini sudah saya tandai. Nah, yang ditanyakan berubah menjadi liter. Berarti kita beri garis di sebelah kanan liter. Ingat, untuk selalu membeli garis di sebelah kanan yang ditanya. Oke, kemudian 7 mililiter. Maka di sini satuannya ya angka 7. Angka 7-nya kita letakkan di bawah mililiter. Nah, lalu sebelah kirinya ini kita isi angka apa ya anak-anak? Kita isi dengan angka 0. 0, 0, 0. 0-nya sampai di liter, karena di liter yang ditanyakan. Nah, kalau seperti ini, angka 0007, ini gimana cara bacanya ya? Nah, di garis ini, tanda pembatasnya, kita beri tanda koma, maka menjadi 0,007. Jadi 7 ml itu sama dengan 0,007 liter. Oke. Kemudian kita ke contoh berikutnya. 3,8 hektoliter sama dengan berapa desiliter? Kita perhatikan tabelnya. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu desiliter. Ini sudah saya beri tanda warna merah. Berikutnya kemudian kita beri garis di sebelah kanannya, di sebelah kanan yang ditanya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini hektoliter, di sini sudah saya beri warna. Nah, karena di sini bilangannya desimal, ingat, jangan lupa selalu diingat bila angkanya desimal, satuannya bukan yang di belakang,
tetapi yang di depan tanda koma. Jadi yaitu angka 3. Nah, angka 3-nya kita letakkan di bawahnya hektoliter. Kemudian kita beri angka di sebelahnya, angka 8. Nah, lalu yang kosong ini sampai ke pembatas garisnya kita isi dengan angka 0. Didapat 3,8 hektoliter, yaitu sama dengan 3.800 desiliter. Mudah bukan anak-anak? Nah, kita yang ke selanjutnya ada note atau catatan. Nah, jika kilometer kubik berbeda sedikit, tidak sama dengan yang kiloliter, hektoliter tadi, jika di sini langsung saja perpindahan satuan volumenya. Nah, kalau kilometer pangkat 3 atau kilometer kubik, untuk ke hektometer kubik, itu harus kalian lalui 2 petak atau 2 kotak. Ingat yang tangga tadi, setiap turun 1 tangga dikalikan 1000. Nah, di sini pun maksudnya dari kilometer ke hektometer yaitu 1000 dengan nilai setiap 1 petak itu adalah 10. Di sini 10, 10, 10. Maka akan menjadi 1000. Jadi setiap kilometer pangkat 3 ke hektometer pangkat 3 1000, begitupun hektometer pangkat 3 ke dekameter pangkat 3 pun 1000, karena setiap petaknya di sini nilainya yaitu 10. Jadi perbedaan tabelnya seperti ini ya, antara kiloliter dan kilometer kubik. Oke, kita langsung saja ke berikutnya. Contohnya, nah di sini 13 km kubik sama dengan berapa hektometer kubik? Sama seperti yang sebelumnya, tapi di sini saya tidak munculkan tabelnya secara penuh karena tidak cukup, jadi hanya beberapa saja yang ditanya. Nah, di sini yang ditanya yaitu hektometer kubik. Maka ini sudah saya beri tanda warna merah, lalu kita beri pembatasnya garis berwarna biru ini. Nah, kemudian di sini kilometer kubik. Satuan dari angka 13 yaitu angka 3. Ingat, kalau angka seperti ini bukan desimal, selalu yang paling belakang adalah satuannya. Maka kita letakkan angka 3 di bawah kilometer kubik, kemudian angka 1 di depannya. Maka di sini yang kosong sampai pembatasnya kita isi angka 0. Jadi 13 km kubik sama dengan 13.000 hektometer kubik. Kemudian yang berikutnya 45 cm kubik sama dengan berapa desimeter kubik? Nah, di sini tabelnya yang ditanya yaitu desimeter kubik. Seperti yang sebelumnya, kita beri tanda garis di sebelah yang ditanya, seperti ini, pembatasnya. Nah, kemudian 45 cm kubik. Satuannya angka 5, kita letakkan di bawah cm kubiknya. Lalu, kita letakkan angka 4 di depan angka 5. Sudah sama-sama 45, dan sisanya kita isi dengan angka 0. Nah, jika seperti ini, tanda garisnya kita beri tanda koma. Maka hasilnya 45 cm kubik sama dengan 0,045 desimeter kubik. Paham ya anak-anak? Oke, kita ke selanjutnya. Contoh yang berikutnya yaitu 2,35 meter kubik sama dengan berapa ya sentimeter kubik? Sudah ada tabelnya. Nah, kemudian yang ditanya yaitu sentimeter kubik, maka kita beri tanda garis di sebelah kanan sentimeter kubik. Nah, kemudian nih perhatikan, karena angkanya desimal seperti ini, bukan berarti satuan yang kita ambil yaitu angka 5. Ingat seperti yang saya bilang tadi, bahwa satuan jika bilangan desimal, maka yang selalu di depan tanda koma. Jadi
angka 2 kita letakkan di bawah meter kubik. Kemudian sebelahnya angka 3, kemudian sebelahnya angka 5. Dan sisanya kita isi dengan angka 0. Maka 2,35 meter kubik itu sama dengan 2.350.000 cm kubik. Seperti itu anak-anak. Nah, yang sekarang kita akan mempelajari hubungan antara dua jenis satuan volume. Jadi dua jenis tadi, kiloliter dengan kilometer kubik, itu memiliki hubungan. Yang pertama yaitu jika 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik. Lalu 1 mililiter itu sama dengan 1 cc. Jadi volume itu juga ada yang namanya cc. Kemudian 1 cm kubik itu sama dengan 1 cc. Bisa kalian perhatikan. Nah, seperti inilah tabelnya. Yang di bawah, yang pangkat 3 atau yang kubik. Kemudian yang di atasnya yaitu kiloliter. Tetapi kiloliternya tidak berada di atas kilometer kubik. Dia berada di atasnya meter kubik. Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter. Nah, di sini artinya sama. Dan yang 3 ini maksudnya yang ini. Cara untuk lebih mudah memahaminya, nah langsung saja kita ke contohnya. Perhatikan, yang pertama 23 liter sama dengan berapa sentimeter kubik. Ibu ambil contoh tabelnya, tapi tidak ibu tuliskan secara keseluruhan agar cukup. Nah, kalian perhatikan di sini sentimeter kubik yang ditanya yang ini, maka sama saja caranya. Kita beri garis pembatasnya. Kemudian soalnya yaitu liter. Di sini dan angkanya 23. Satuannya angka 3, maka kita letakkan angka 3 di bawah posisi dari petaknya liter. Kemudian kita isi angka 2 di depannya. Dan sisanya kita isi angka 0. Maka jadinya 23 liter sama dengan 23.000 cm kubik. Mudah kan anak-anak? Kita ke contoh berikutnya. 30 cc sama dengan berapa cm kubik? Nah, kalian perhatikan tabelnya. Yang ditanyakan cm kubik seperti yang tadi, maka kita beri tanda garis di cm kubik sebelah kanannya. Kemudian yang ditanyakan cc. Di sini ibu beri warna juga cc-nya, di sini berwarna merah. Nah, kemudian 30 satuannya itu angka berapa ya? Yaitu angka 0. Maka angka 0 ini kita letakkan di bawahnya cc. Kemudian angka 3 kita letakkan di depannya. Loh, kok sama ya Bu Lili hasilnya? Iya, memang sama karena di sini mereka dalam petak yang sama antara cc, mililiter dan centimeter kubik. Jadi hasilnya 30 cc ya artinya sama dengan 30 cm kubik. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya 8 liter sama dengan berapa meter kubik? Kalian perhatikan. Yang ditanya meter kubik. Kita beri garis di sebelah kanannya meter kubik. Kemudian yang ditanyakan angka 8 liter. Kita letakkan angka 8 di bawahnya posisi petak liter. Dan sisanya kita beri 0 ke depannya sampai ke meter kubik. Nah, lalu yang garisnya kita beri tanda koma. Maka jadinya 8 liter sama dengan 0,008
meter kubik. Begitu. Contoh berikutnya, 1,25 dekameter kubik sama dengan berapa hektoliter? Kita perhatikan tabelnya. Nah, di sini yang ditanya hektoliter, maka kita beri garis di sebelah kanan hektoliter. Kemudian yang ditanyakan dekameter kubik, di sini kita letakkan angka 1. Karena di sini bilangan desimal, satuannya 1, yang di depan tanda koma kita letakkan, dan sebelahnya kita isi angka 2 dengan 5, dan sisanya sampai ke pembatas garisnya kita isi angka 0. Jadi 1,25 dekameter kubik itu sama dengan 12.500 hektoliter. Nah, itulah materi tentang satuan volume yang sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian mudah memahaminya. Silakan dicatat di buku catatannya masing-masing. Mudah-mudahan bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.